Welcome to BBC Podcast presented by Plut Buleleng. Halo Sobat Pluters, kembali lagi bersama di program BBC Bincang Bisnis Kreatif. Dan pada kesempatan kali ini saya kedatangan salah satu pelaku UMKM, yaitu usaha jamu. Dan usaha jamu ini sudah mulai dikembangkan sejak sebelum pandemi COVID ya. Dan tiba-tiba di pandemi COVID ini bisa melonjak tinggi penjualannya. Oke, langsung aja nih kita langsung ketemuan bersama Ibu. Bu Putu Saryasi. Oke, Ibu Putu Saryasi. Oke, Ibu Putu, selamat pagi dan selamat datang di Plut ya, dan bersama program BBC ini. Mungkin kita bisa saling ini dulu nih, tak kenal maka tak sayang, mungkin Ibu bisa perkenalan diri dulu nih. Ya. Silakan Ibu. Ya. Selamat pagi untuk pelaku UMKM semuanya. Nama saya Putu Saryasi, alamat saya Desa Amengan, Dusun Bukit Batu. Oke, nah Ibu Saryasi ya. Ya. Oke, saya panggil itu aja biar lebih gampang ya, Ya. nonton. Oke, Ibu Saryasi ini mungkin saya pengen tahu juga nih, bahkan Sobat Pluters juga pengen tahu nih. Ibu ini kesehariannya apa aja sih? Kalau boleh tahu pekerjaannya apa gitu? Apakah Ibu memang memiliki pekerjaan utama atau memang hanya usaha jamu ini aja ya? Silakan. Pekerjaan utama saya sih pegawai koperasi ya. Cuman karena saya bekerja di lapangan, Oke. ya berusaha bikin usaha jamu. Oke. Oh, jadi usaha jamunya ini sebagai istilahnya kayak sampingan ya berarti ya Bu ya? Ya. Oke. Dari sampingan tapi sebagai penentu utama juga. Ya. Gitu. Oke, wah ini unik sekali ini ya. Ya. Berarti sampai sekarang Ibu masih menjadi pegawai koperasi berarti ya Bu ya? Masih. Oke, masih aktif. Ya. Oke. Nah, Ibu kalau boleh tahu nih, kenapa sih Ibu bisa memilih gitu atau menekuni usaha jamu ini? Padahal kan kalau kita lihat kan market di Buleleng ini ya, atau di pasar Buleleng ini kan sangat unik-unik gitu nih. Ya. Begini ceritanya, saya ini kan pecinta jamu ya. Oke. Kalau seumpama pas wanita itu kan kadang menstruasi Oke, gitu. ya. Biar lebih lancar saya minum jamu. Kadang gangguan sama perempuan itu macam-macam ya. Oke. Kadang kepetian segala macam. Nah, karena saya keseringan minum jamu, akhirnya saya berpikir gimana kalau saya bikin jamu yang bisa untuk saya konsumsi sendiri dan bisa menghasilkan uang. Wah, ini bagus sekali ya ini ya Sobat Pluters ya. Jadi Ibu ini berawal dari memang dari diri sendiri Ya, Ibu ya, gitu karena ya. suka. Karena suka ya. Pertama ibunya ini memang hobi, yang kemudian juga karena ibunya melihat dari kesehatan wanita ya gitu ya. Waduh. Nah, Bu, saya mau tanya nih. Berarti kan kalau untuk jamu ini kan pasti memiliki varian nih atau jenis-jenisnya nih. Kalau kita boleh tahu nih, varian apa aja sih yang Ibu buat gitu atau yang Ibu jual? Saya bikin 3 varian ya. Yang kunyit asam, kunyit sirih, sama kunyit asam sirih. Okay. Kenapa saya bikin 3 varian? Okay. Yang kunyit sirih itu kan kegunaan untuk perempuan kebanyakan yang keputihan. Saya bikin untuk khusus yang punya keluhan keputihan. Terus yang kunyit asam, yang punya masalah datang bulannya kadang tidak lancar, kadang terasa sakit di perutnya pas datang bulan. Saya bikin ini. Terus yang campur itu, kenapa saya bikin campur? Karena kadang ada konsumen yang tidak suka pahit. Oh, nggak suka pahit ya? Tidak suka pahit. Gimana caranya biar dia suka sama jamu? Akhirnya saya campur kunyit asam sama kunyit asam sirih. Oke. Kunyit asam sama kunyit sirih. Oke, siap. Nah, tapi kan kalau jamu ini kan biasanya ya yang orang baru mau mulai minum jamu, waduh ini kan rasanya kan asem banget gini, atau enggak rasanya pahit gitu. Nah, sebenarnya mana sih gitu yang lebih baik? Apakah perlu nih treatmentnya kita tambahkan gula sedikit supaya itu bisa meminimalisir rasa asam atau pahitnya? Pasti, karena kadang-kadang kan
orang tuh nggak suka sama pahit, biarpun kegunaannya bagus, Oke, tapi betul. tapi untuk lidah tuh kadang-kadang kan nggak bisa masuk. Iya, benar. Makanya saya kasih gula, Oke. tapi gula Bali. Oh, gula Bali ya. Oke. Jadi ini memang 100% bahannya organik ya, Ya, Bu ya. ya. Betul. Tanpa pengawet. Tanpa pengawet. Nah, Ibu, pasti kan ketika Ibu menjalani pekerjaan utama Ibu sebagai koperasi dan kemudian juga sebagai usaha jamunya ini gitu. Ada nggak sih Bu tantangan yang Ibu hadapi khususnya yang di usaha jamu ini? Tantangannya luar biasa banyaknya ya, karena saya kan bukan dari background orang tua dagang jamu atau apa kan tidak ada. Akhirnya saya otodidak belajar sendiri gitu loh. Dari mencicipi itu kan gimana ya biar enak gitu. Ya tantangannya sih banyak komplain lah segala macam. Akhirnya seiring berjalannya waktu ya nyari referensi lewat YouTube, lewat Google gitu. Akhirnya terciptalah jamu ini. Gitu. Sampai ada Ibu di titik bisa menciptakan resep sendiri ya, gitu ya. Itu dengan gabungan gimana lidah-lidah orang Bali itu kan nggak suka terlalu manis, biar rasanya pas sama selera orang Bali. Oh iya, siap. Ini keren banget ya Sobat Pluters ya. Betul. Tapi kalau untuk dari segi bahan baku gimana nih Bu nih? Apakah Ibu mungkin punya kesulitan gitu untuk mencari bahan baku? Karena kan jamu-jamu ini kan sangat kompleks sekali nih bahan-bahannya. Untuk sementara untuk bahan baku gampang kok. Karena saya tinggal di desa kan. Kebanyakan petani penghasil kunyit kan. Ya saya beli dari petani langsung. Jadi biar lebih murah gitu. Berarti di wilayah Ibu banyak lah yang banyak. Siap. Nah, kalau dari segi pemasaran bagaimana nih Bu nih? Kita juga perlu tahu nih mungkin untuk Sobat Pluters nih yang sudah memiliki usaha gitu, bisa mungkin Ibu kasih tips atau triknya gitu. Penjualan sih pertama-tama keluarga dulu ya. Pasti ya, dari keluarga, terus dari temen. Ya intinya dari mulut ke mulut lah. Gitu. Akhirnya kalau mungkin merasakan khasiatnya bagaimana kan, akhirnya beli jamu di sini ini enak loh, khasiatnya begini. Akhirnya ya itu dari mulut ke mulut aja. Dari mulut ke mulut ya. Jadi memang dari metode pemasaran mulut ke mulut ini memang masih sangat efektif sekali, dan apalagi ini bisa menambah trust ya Bu ya, kepercayaan. Ibarat kata nasabahnya jadi loyal. Benar. Nah, kalau saya lihat kan usaha jamu ini kan udah sangat banyak sekali ya Bu ya, gitu ya. Apalagi kita lihat berapa ratus meter nih udah ada nih jamu nih gitu. Kalau dari Ibu sendiri nih, apa sih yang menjadi keunikan jamu Ibu ini? Keunikannya apa ya? Saya berjalan aja gitu, maksudnya menurut saya enak. Kalau kan lidah orang itu kan seleranya beda-beda ya. Tapi kalau sudah menjadi langganan saya, ogah untuk berpindah ke lain produk. Kalau sudah menjadi langganan saya, karena orang bilang, nggak mau dah jamu itu kalau bukan buku tuh yang yang jualin nggak mau dah jamu itu gitu. Mungkin sudah kadang lidahnya sama jamu saya mungkin seperti itu, nggak tahu juga. Jadi mungkin dari rasanya yang lebih otentik mungkin dari racikan Ibu sendiri gitu. Sehingga konsumennya ini lebih suka yang itu dah. Mungkin higienis karena saya kadang-kadang kan kadang unggah lah di Facebook cara bikinnya, maksudnya dengan cara direbus gitu, mungkin peralatannya mungkin kelihatannya mungkin bersih gitu mungkin kan. Wah, ini bagus sekali nih Sobat Pluters. Ternyata ibunya ini pada saat produksi Ibu buatin ini berarti ya konten berarti Ibu ya? Bukan, sekedar ya pas hari ini bikin jamu gitu, saya perlihatkan lah yang prosesnya gitu. Wah, ini menarik sekali nih. Mungkin Sobat Pluters bisa ditiru ini untuk caranya Ibu Saryasi, di mana pada saat proses produksi bisa dibuatkan video gitu ya. Siapa tahu ini bisa menjadi suatu hal yang menarik dan menarik juga untuk konsumen gitu kan. Ya. Nah, Sobat Pluters bisa dilihat ya, di sini saya juga dibawakan nih sama Ibu Saryasi, yaitu produk jamunya.
Nama Maaf, variannya cuma satu. cuma satu. Iya, nggak apa-apa. Oh, ini satu varian ini. Iya, Oke, nggak karena apa-apa. kebetulan habis. Gitu habis ya. Karena saya buat itu kan sesuai pesanan. Oh, sesuai pesanan. Oke, siap. Maksudnya nggak bikin terus saya menjajakan ke sana kemari. Oh, Enggak. langsung Karena naruh gitu kalau enggak sudah berarti ya? pesanan nggak bisa bikin gitu. Oke, Biar siap. apa namanya? Biar kualitasnya tuh bagus, cuma Oke. ketahanannya tuh biar lebih tahan lama gitu. Oh, oke. Wah, ini Kadang-kadang menarik kalau ya. kita bikin sekarang bikin belum laku kan nanti cepat basi gitu. Oh, Maksudnya kalau nggak oke. laku gitu. Iya, benar-benar. Tapi kalau udah ada pesanan tuh otomatis kan fresh barangnya. Iya, Gitu. benar-benar Ya. fresh dia. Heeh. Oh, berarti Ibu Mm-mm. sistemnya pre-order lah gitu Iya. ya, PO ke tiap-tiap warung. Jadi bisa Ya, di warung maksudnya A, sekarang di chat ya, ya. tolong jamunya sudah habis, bisa dibuatkan enggak? Makanya oke. siang aja sudah saya bawain dah. Berapa banyak pesanannya 10 atau 20, sudah saya bawain oke. gitu. Ya langsung ditaruh di kulkas biar bisa bertahan ya 1 minggu lah kurang lebih. Oke, gitu. betul, Ya. betul. Mm-mm. Tapi ini jamu ini yang paling nikmat ini dikonsumsi pada saat dingin atau saat biasa aja gini ya, langsung. Tergantung sih, kadang-kadang konsumen itu mintanya yang hangat. Oh, yang hangat. Oke. Kadang-kadang saya mau yang dingin, saya Yang mau dingin, ya. yang dingin gitu. Ya tergantung lidah aja. Tergantung lidah. Heeh, Oke. ya. Wah, ini Sobat Filter saya ini adalah produk buatan Ibu. Nama usahanya adalah mie utuh. Nah, ini unik nih, unik nih, gitu. Kenapa Bu kok bisa nama usahanya mie utuh? Ada Karena sejarahnya mungkin gitu. enggak, karena di rumah saya Ah, keseringan dipanggil me utuh, Oh, mie me utuh. utuh gitu. Oh, mie utuh, Kebanyakan oke. saya dengar me utuh gitu karena Oke. karena saya keseringan dipanggil seperti itu. Gimana kalau saya bikin jamu atas nama saya sendiri? Iya, gitu. benar-benar. Ya. Jadi nama sebagai identitas Iya, ya, dibawa juga ke produknya. Iya. Oke. Iya. Ini sangat bagus sekali. Ini jamu yang varian apa ini, Bu? Kunyit asam. Oh, ini kunyit asam, semeton. Jadi kalau Sobat Blueters mau membeli jamu dari Mie Utuh, bisa langsung aja nanti cari di lokasinya atau dicari di warung terdekat. Berarti udah berapa outlet Bu yang Ibu taruh di jamunya? Berapa ya? 6 atau 7 kira-kira. Oh, oke. Selain itu orang per orang aja dah. Oh, per orang Iya. aja. Oke, siap. Karena ya keterbatasan gini juga ya kan, karena saya bikin sendiri, Iya, betul. menjual juga sendiri. Waduh, iya. Bikin sendiri, menjual sendiri, pemasaran sendiri. Pemasaran gitu. sendiri. Ya. Berarti kalau saya lihat kayak tukang sate berarti dia motong sendiri, nusuk sendiri, bakar pun sendiri. Iya, itu dah. Unik. Nah, oke. Tapi ini jamunya boleh kan untuk diminum laki-laki? Oh, boleh lah. Biar Ya. tambah strong. Iya, biar sehat. Biar sehat salah Ya, satunya. Dan untuk kesegaran tubuh. betul. Mm. Apalagi kan jamu ini kan memang terkenal untuk menambah imunnya ya, Iya. gitu ya, sebagai booster. Mm. Nah, kan Ibu ini kan sudah pernah nih kita kunjungi gitu ya. Iya. Kita kunjungi yang dimana kita ya ngobrol santai kan Iya. pada saat di rumah itu ya, bahwasanya ternyata memang Ibu ini membuat jamu gitu. Ya, dimana jamunya ini juga sudah ditekuni sudah lama lah Iya. gitu ya. Kalau boleh tahu, sudahkah Ibu membuat perizinan usaha gitu ya, seperti NIB atau PYRT gitu? Nah, sudah nih sekarang sudah mau bikin. Oke. Ya, sudah. Oke, sudah dibikin ya. Ya. Berarti sudah dibikin di sini, Bu? Ya, Flut? ya. Oh, sudah. oke, siap. Jadi kita di sini juga membantu para pelaku UMKM ya, Bu Ya, ya, sudah. terutama juga pelaku UMKM yang baru memulai usaha, itu kita bantu juga bimbing dari mulai pembukaan mindset gitu, kita bantu, kemudian juga dari izin usahanya juga kita bantu gitu. Dan kebetulan karena Ibu ini sudah kita fasilitasi juga pembuatan izin usaha, nanti kita tunjukin. Nah, bagi Sobat Pluters yang belum tahu gedung Plut ini di mana, tepatnya ada di Jalan Ayani di Banyuasri ya, di belakang Holland Bakery atau di depan kolam renang Pidada. Nah, mungkin untuk terakhir nih Bu ya, sebelum kita closing ya, Ibu bisa memberikan mungkin pesan atau motivasi nih kepada pelaku usaha yang baru memulai atau mungkin anak-anak muda nih yang ingin membuka usaha, mungkin silakan Bu gitu ya. Untuk yang mau memulai usaha, apa namanya,
bikinlah usaha yang memang sesuai dengan passion, maksudnya sesuai dengan keinginan kita, apa yang kita senengi, biar apa namanya, biar hasil yang kita bikin itu memuaskan, gitu, ya. Karena kalau dari hati kita bikin sesuatu kan enak juga hati, gitu kan. Intinya kreatif lah. Kreatif, Jadi dan bulat. bulat, betul. Ya. Jangan datang menyerah. Kadang-kadang kan, kok nggak laku gini-gini. takut gagal. Tapi nanti gagal, nggak usah, pokoknya terobos terus. Ya. Terobos terus. Ya, semangat intinya semangat. Iya, betul. Karena tadi yang seperti Ibu Kreasi bilang, ya kita harus kreatif. Dari kreatif itu ya munculkan aja gitu ide-idenya. Ya, ide apa ya? Gitu. Kayaknya saya di bidang ini bisa kok coba. Kalau belum coba kan kita nggak tahu hasilnya. Kita hasilnya. Meskipun itu gagal ya nggak jadi masalah. Itu terus lagi kan gitu ya. Sama kayak saya, sebulan itu kan waktu yang cukup panjang untuk apa namanya, datangannya itu kan kadang-kadang bilang kok kebanyakan kunyit, biasanya kok kebanyakan gula, gitu kan. Kita patah menyerah aja, ya udahlah, jalannya aja. Besok kebanyakan kunyit, kurangi lagi kunyitnya, lagi 2 hari kebanyakan gula, kurangi lagi gulanya. Gitu. Akhirnya ya sampai ke titik ini udah nggak ada komplain lagi. Nggak ada komplain. Ya. Berarti semua customer udah banyak lah yang ini senang sama Ibu. Ya. Oke. Ya, itu tadi adalah pesan atau motivasi yang bisa diberikan dari Ibu, kita sebut tadi apa nih, utuh. Oke, Sobat Bluetooth, mungkin demikian untuk bincang bisnis kreatif kita pada kali ini. Kita tunggu selanjutnya. Terima kasih. Dadah.